Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Rabu tanggal 3 Desember 2025, gereja merayakan pesta Santo Fransiskus Xaverius, seorang imam dan pelindung karya misi. Santo Fransiskus Xaverius bersama dengan Santa Teresa Lisieux itu adalah dua pelindung karya misi. Saudari-saudara umat beriman terkasih, saya mengajak kita merenungkan kutipan Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 20. Kita dengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari, Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Sebuah kerinduan umat, khususnya umat yang sedang sakit berat, sedang dalam masa kritis dan sebagainya, adalah mendapatkan pelayanan, mendapatkan peneguhan, mendapatkan penghiburan dengan kehadiran seorang imam dalam saat-saat kritisnya. Menjadi peneguhan bagi yang sakit, tapi juga bagi keluarga yang sedang penuh dengan kecemasan, penuh harapan. Apalagi sambil menerimakan sakramen minyak suci dan tentu saja komuni untuk orang sakit kalau masih memungkinkan. Dalam kondisi seperti ini, saudari-saudara, kehadiran dan sapaan seorang imam sungguh membuat umat bersukacita. Sungguh membuat umat merasakan kehadiran Tuhan yang meneguhkan. Tentu ini membutuhkan seorang pelayan yang siap sedia untuk diutus sebagaimana yang diserukan dalam Injil hari ini. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, sebelum terangkat ke sorga, Yesus memberikan wasiat kepada murid-muridnya untuk pergi ke seluruh dunia dan mewartakan Injil, membaptis semua orang. Apa yang disampaikan Yesus kepada para muridnya itu tidak lain adalah sebuah tanggung jawab misi dan pelayanan bagi seluruh dunia untuk menguduskan dunia melalui karya pelayanan yang tulus dan ikhlas. Perintah pergi, saudari-saudara, bisa dimaknai sebagai perintah untuk keluar dari zona nyaman. Dari zona nyaman kehidupan kita untuk mendatangi umat, mendatangi sesama, memberikan harapan, meneguhkan, menyembuhkan, dan melakukan karya-karya kasih dan karya pengudusan. Tentu ada beragam cara untuk mewujudkannya dalam segala situasi, kondisi dimanapun kita berada, saudari-saudara. Panggilan dan pelayanan mewartakan Injil dalam kehidupan tampak juga dalam kehidupan gereja perdana. Rasul Paulus dengan tegas mengatakan bahwa kemegahannya ialah dia boleh mewartakan Injil tanpa upah.
Bagi Paulus, upah yang terbesar adalah boleh menjadi pewarta Injil tanpa upah. Baginya, mewartakan Injil tidak lain adalah menjadi solider, menjadi peduli, menjadi terlibat, menjadi hadir secara nyata dalam persoalan nyata dunia. Apa yang dilakukan Paulus kemudian diteruskan oleh banyak orang kudus dalam gereja, termasuk Santo Fransiskus Xaverius yang kita rayakan pestanya hari ini. Fransiskus Xaverius mengikuti apa yang dimandatkan oleh Yesus kepada para muridnya, pergi mewartakan Injil ke seluruh dunia, membaptis semua orang, menyelamatkan jiwa-jiwa. Dan Fransiskus Xaverius tidak pernah lagi kembali ke kampung halamannya karena dia mati di tanah misi. Saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, kita sebagai murid-murid Yesus juga diutus untuk memberitakan Injil. Tadi saya katakan perintah pergi itu berarti perintah untuk keluar dari zona nyaman kita. Kalau dahulu Paulus dan Fransiskus Xaverius harus pergi menjelajah hingga ke banyak negara, banyak benua untuk memberitakan Injil. Barangkali sekarang saudara-saudara perutusan kita itu bisa lebih dekat dari segi jarak, meskipun juga tidak berarti menjadi lebih mudah. Yaitu mewartakan Injil kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mulai dari keluarga kita masing-masing, komunitas kita, tempat kerja kita. Dan fenomena masa kini, saudari-saudara, semakin banyak orang tidak peduli pada Injil. Mungkin juga ada keluarga-keluarga yang sudah merasa tidak penting mengajarkan iman Katolik kepada anak-anaknya, sehingga dia sendiri tidak tahu bagaimana menghidupi imannya. Disitulah kita dipanggil dan diutus mewartakan Injil. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, moga-moga diteguhkan, didorong oleh semangat Fransiskus Xaverius, semangat Rasul Paulus yang bahkan mengatakan, celakalah aku jika aku tidak mewartakan Injil. Kita semua sadar akan tugas perutusan kita. Mari kita kemudian menyemangatin diri sendiri untuk berani keluar dari zona nyaman, berani ambil tanggung jawab, berani peduli kepada orang-orang di sekitar kita. Di mana kita mewartakan kabar baik, percayalah di situ Allah turut bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang sungguh meneguhkan kami untuk pergi menjadi utusan, mewartakan kabar baik di tengah dunia, mulai dari orang-orang terdekat kami dalam keluarga, dalam komunitas, dalam kebersamaan dengan masyarakat di sekitar kami. Semoga dengan teladan misi dari Fransiskus Xaverius, kami juga dikuatkan untuk berani keluar dari zona nyaman, berani ambil tanggung jawab, berani peduli untuk menjadi saksi kasih-Mu di tengah dunia. Terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.